Ada sedikit kelemahan di wajah Fang Lin, yang merupakan reaksi terhadap pengerahan kekuatan tertinggi mata surgawi. Xiong Li tergeletak di tanah, tidak pingsan, namun hanya merasa lemas di sekujur tubuh. Pada saat itu, seluruh tenaga dalam tubuhnya seakan terkuras habis tanpa alasan yang jelas, dan dia hampir tidak dapat berdiri diam, akhirnya dia terjatuh langsung ke tanah. Apa yang sedang terjadi? Xiong Li tidak dapat mempercayainya, dan warna merah di matanya berangsur-angsur memudar. Dia merangsang darah kuno di tubuhnya, dan kekuatannya meluap dan dalam kondisi yang sangat baik, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan tiba-tiba kehilangan kekuatannya. Perubahan seperti itu terlalu mendadak untuk diterima Xiong Li. Apakah mata ketigamu sudah terbuka sejauh ini? He Jinfeng, seorang pria tampan berjubah hitam dan putih, berbicara, matanya tertuju pada Fang Lin. Fang Lin tersenyum tipis, ini pertama kalinya aku menggunakannya sejauh ini, dan efeknya tampaknya cukup bagus. He Jinfeng mengerutkan kening, dia tahu apa yang baru saja dilakukan Fang Lin. Kekuatan mata ketiga sangatlah misterius. Cara penggunaannya tergantung sepenuhnya pada pemahaman dan kualifikasi orang yang membukanya. Baru saja Fang Lin menggunakan kekuatan mata surgawi untuk langsung mengekstrak kekuatan dari tubuh Xiong Li, membuat Xiong Li untuk sementara tidak dapat menggunakan kekuatan apapun. Metode ini sangat berlebihan dan mahal. Setelah menggunakannya sekali, Anda tidak akan dapat menggunakan Tianmu untuk melawan musuh dalam waktu singkat. Terlebih lagi, jika kekuatan lawan terlalu tinggi, akan sulit menguras kekuatan lawan, dan Anda bahkan mungkin mengalami serangan balik dan menderita kerusakan parah. Setelah kekuatan Xiong Li terkuras habis, mata ketiga Fang Lin langsung tertutup. Mungkin akan sulit baginya untuk menggunakan kekuatan mata ketiganya untuk beberapa waktu. Namun, alasan mengapa Fang Lin ingin melakukannya sekali adalah karena dia ingin mencoba apakah dia dapat mencapai langkah ini. Jelas saja dia melakukannya dan Fang Lin merasa cukup puas. Xiong Li perlahan-lahan mendapatkan kembali kekuatannya dan bangkit dari tanah dengan susah payah. Wajahnya sangat mengerikan. Apa yang sebenarnya telah kau lakukan padaku? Xiong Li bertanya dengan marah. Melihat penampilannya, sepertinya dia ingin bergegas dan melawan Fang Lin sampai mati. Fang Lin tersenyum dan berkata, aku tidak melakukan apapun. Kekuatanmu akan pulih dalam sehari. Jangan khawatir. Xiong Li sangat marah ketika mendengar ini. Dia masih tidak mengerti situasinya. Kok kekuatannya tiba-tiba hilang? Xiong Li, mundurlah, kata He Jinfeng. Xiong Li menggertakkan giginya, melotot tajam ke arah Fang Lin, lalu berjalan gontai ke arah sebuah batu tak jauh dari situ dan duduk. Tidak ada monster yang menertawakan Xiong Li. Jika mereka jadi mereka, mungkin kekuatan mereka akan terkuras habis tanpa mereka sadari saat bertarung dengan prajurit manusia ini. Gerakan ini terlalu rumit dan sulit untuk dicegah. Aku khawatir kau tidak bisa menggunakan kekuatan mata surgawimu untuk saat ini. Tanpa itu, siapa kau sebenarnya? Pada saat ini, pemuda gemuk itu berdiri dan menatap Fang Lin dengan jijik. Fang Lin menatapnya dan memperhatikan kalung tengkorak tergantung di leher pemuda gemuk itu. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Ini sebenarnya tengkorak bayi. Dengan begitu banyaknya yang dirangkai menjadi satu, berapa banyak bayi yang harus dibasmi untuk membuatnya? Fang Lin langsung dipenuhi amarah. Pria muda yang gemuk ini memiliki aura dingin dan jahat dan jelas bukan orang baik. Melihat benda yang tergantung di lehernya, dia tahu bahwa setan ini pasti telah melakukan banyak kejahatan. Siapa kamu? Fang Lin bertanya terus terang. Ketika pemuda gemuk itu mendengar ini, dia mencibir dan berjalan mendekat. Lemak di tubuhnya bergetar dan tengkorak bayi di lehernya terus bertabrakan satu sama lain, menimbulkan suara berderak. Wah, kulitmu lembut sekali dan dagingmu empuk sekali. Kurasa dagingmu pasti lezat sekali. Meski tidak seenak daging bayi manusia, dagingmu cukup untuk memuaskan keinginanmu. Pemuda gemuk itu menjilati lidahnya dan menatap Fang Lin dari atas ke bawah, dengan cahaya hijau di matanya. Ketika Fang Lin mendengar ini, rasa jijik dan marahnya menjadi semakin kuat. Orang ini memang telah memakan bayi, dan tampaknya ia telah memakan cukup banyak bayi. Meskipun monster dan manusia saling bermusuhan, sebagian besar monster tidak akan melakukan hal jahat seperti memakan bayi manusia. Pertama, tindakan tersebut sangatlah tidak bermoral, dan kedua, jika hal tersebut dilakukan, manusia pasti akan marah besar, dan akibatnya tidak akan terbayangkan. Kamu kelihatan sangat marah. Hahaha, apakah kamu melihat tengkorak bayi di leherku? Jadi kamu merasa marah? Biar ku beritahu, aku makan 3 bayi beberapa hari yang lalu. Rasanya sangat enak, dan kulit serta dagingnya sangat lembut dan harum. Pemuda gemuk itu tampaknya sengaja memprovokasi Fang Lin dan berkata sambil tersenyum muram. Fang Lin menarik napas dalam-dalam, dan wajahnya yang semula penuh kemarahan, kembali tenang. Teruskan, aku mendengarkan. Fang Lin berkata dengan tenang.
Melihat hal ini, pemuda gemuk itu mengerutkan kening dan berkata, aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa aku memakan bayi manusiamu setiap 3 hingga 5 hari. Di tanah sukuku, aku juga menahan sekelompok wanita manusia di penangkaran untuk membesarkan bayi bagi sukuku untuk dimakan. Pada akhirnya, manusia adalah makanan bagi suku binatang IBL-ku. Sudah seperti ini sejak zaman kuno, dan seharusnya seperti ini sekarang. Fang Lin tersenyum, melangkah maju, dan dalam sekejap, dia sudah berada di depan pria gemuk itu. Sekarang setelah kau bicara begitu banyak, akhirnya aku punya alasan untuk memotong kepalamu. Fang Lin berkata dengan dingin, dan melayangkan pukulan yang amat kuat ke wajah lelaki gemuk itu. Mencari kematian, pria gemuk itu sangat marah. Dia belum mengambil langkah pertama, tapi prajurit manusia terkutuk dan rendahan ini berani menyerangnya terlebih dahulu. Menurut pendapat pemuda gemuk itu, prajurit manusia ini mampu mengalahkan Xiong Li sepenuhnya dengan bantuan kekuatan mata surgawi. Sekarang kamu tidak bisa lagi menggunakan kekuatan mata surgawi, bagaimana kamu bisa bersaing denganku? Pemuda gemuk itu melambaikan tangannya, dan telapak tangannya yang tebal dan gemuk bertabrakan dengan tinju Fang Lin. Pada saat ini, pemuda gemuk itu tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah. Tinju lawan sangat keras dan mengeluarkan kekuatan yang sangat besar. Terdengar suara ledakan keras dan pemuda gemuk itu melangkah mundur berulang kali, lengannya terasa mati rasa. Fang Lin terbakar amarah. Dia tidak memberi kesempatan sedikit pun kepada monster itu dan mengejarnya tanpa henti sambil meninjunya bagai tetesan air hujan. Kekuatan setiap pukulannya tidak lebih lemah dari pukulan yang pernah dilancarkan Xiong Li sebelumnya. Kali ini pemuda gemuk itu berada dalam kondisi serius. Dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan dipukul mundur selangkah demi selangkah. Dia tidak tahu berapa banyak pukulan yang diterima Fang Lin. Namun pemuda gemuk ini bukanlah monster biasa. Lemaknya sangat berguna, bahkan jika tinju Fang Lin mendarat padanya, kekuatannya akan berkurang 30%, dan kerusakan yang ditimbulkan tidak terlalu terlihat. Melihat ini, Fang Lin langsung mengeluarkan tombak tulang Xuan Haijiao. Dengan ujung tombak yang tajam berkilau, dia menusukkannya langsung ke tenggorokan pemuda gemuk itu. Fang Lin melakukan gerakan ini dengan tujuan membasmi monster itu. Meskipun tindakan seperti itu sangat berani, membasmi tuan muda klan monster di Ancient Monster Ridge pasti akan menarik murka banyak monster di sini. Tetapi Fang Lin tidak dapat mengendalikan diri dan dipenuhi dengan niat membasmi. Satu-satunya cara untuk melampiaskan amarahnya adalah dengan memotong kepala pemuda gemuk itu. Tombak Xuan Haijiao Gu setajam kilat, membawa gelombang niat membasmi, dan langsung menuju leher pemuda gemuk itu. Meski ujung senjatanya belum sampai, pemuda gendut itu sudah merasakan dingin yang menusuk dan jantungnya bergetar. Ledakan, pemuda gemuk itu bereaksi sangat cepat, dan api biru menyembur keluar dari mulutnya. Suhunya sangat tinggi dan juga membawa sedikit aura aneh. Meskipun Fang Lin memiliki keinginan kuat untuk membasmi, dia tidak kehilangan ketenangannya. Melihat api biru itu sungguh luar biasa, dia pun langsung berhenti dan melangkah mundur. Kamu mau pergi kemana? Pemuda gendut itu berteriak, dan api biru berubah menjadi pilar api, mengejar Fang Lin. Melihat ini, Fang Lin berhenti menghindar dan berdiri diam, menggunakan seni bela diri kuil suci tertinggi. Sebuah pusaran muncul dan beredar di sekitar Fang Lin. Ketika api biru menyerang, pusaran tersebut langsung menghisap api tersebut. Dengan cara ini, api biru tersebut tidak hanya tidak melukai Fang Lin, tetapi malah menjadi bantuan bagi Fang Lin, membuat seni bela diri ini semakin kuat. Titik titik titik. Titik titik titik. Pusaran itu meraung dan bergerak ke arah pemuda gemuk itu, penuh dengan api yang baru saja disemburkan pemuda gemuk itu. Melihat kejadian itu, pemuda gendut itu pun mencibir, tak mengelak, dan membiarkan pusaran api itu melahap tubuhnya. Hei, bodoh sekali. Api si gendut itu adalah api ibel bawaannya. Bagaimana mungkin itu bisa menyakitinya? Kata monster muda dengan nada meremehkan. Benar saja, pemuda gemuk itu segera muncul kembali. Tanpa cedera, dengan ekspresi puas di wajahnya yang berminyak. Fang Lin tampak tenang, seolah-olah dia telah mengantisipasi situasi ini dan tidak terkejut sama sekali. Wah, kamu memang hebat, tapi sayangnya kamu telah kehilangan mata surgawimu. Bagaimana kamu akan mengalahkanku? Aku khawatir akan sulit bagimu untuk melindungi dirimu sendiri. Pemuda gemuk itu menatap Fang Lin dengan jijik dan berkata. Tidaklah sulit untuk memotong kepalamu. Fang Lin berkata dengan tenang. Dia menggerakkan tubuhnya, menginjak langit ke-9, dan menyerang pemuda gemuk itu lagi. Fang Lin, yang melakukan gerakan kaki langit 9 lapis, bagaikan hantu, muncul dan menghilang secara misterius, dan sama sekali tidak ada jejak atau kekurangannya. Pemuda gemuk itu terkejut dan langsung jatuh ke situasi yang sangat pasif. Sekalipun dia sangat kuat dan aura ibelnya luar biasa kuat, dia tidak dapat menahan gerakan aneh Fang Lin. Gerakan tubuh macam apa ini?
Kuat sekali. Banyak monster muda juga berseru. Meskipun mereka monster, mereka juga memiliki pemahaman tentang seni bela diri manusia. Gerakan tubuh yang ditunjukkan oleh prajurit manusia di hadapan mereka belum pernah terjadi sebelumnya dan tampak luar biasa indahnya. Para monster kuno yang bersembunyi dalam kegelapan juga sangat terkejut dengan jurus kaki langit 9 lapis yang dilakukan oleh Fang Lin. Setelah mengamati secara diam-diam selama beberapa saat, mereka tetap tidak menemukan kekurangan atau celah apapun. Tampaknya gerakan tubuh ini sendiri sempurna-sempurna. Apa asal-usul anak ini? Dilihat dari gerak-geriknya, sepertinya itu bukan sesuatu yang bisa diciptakan oleh orang-orang zaman ini. Kata monster purba itu dengan takjub. Monster purba memiliki umur yang sangat panjang. Kebanyakan dari mereka telah hidup selama lebih dari 10.000 tahun, dan dapat dianggap telah menyaksikan naik turunnya beberapa era. Pada saat ini, jurus kaki surga 9 lapis yang diperagakan Fang Lin mengejutkan para monster kuno dalam kegelapan. Mereka semua mengira bahwa ini bukan diciptakan oleh para pendekar masa kini, tetapi mungkin seni bela diri kuno yang diperoleh anak ini secara kebetulan. Teknik gerakan tubuh ini memiliki banyak keuntungan bagi klan binatang IBL-ku. Mari kita hafalkan secara diam-diam. Beberapa ibel kuno berkata secara diam-diam dan mulai mengamati dengan ama gerak kaki langit 9 lapis milik Fang Lin. Tetapi setelah mengamatinya beberapa saat, monster purba ini menemukan sesuatu yang salah. Mereka sama sekali tidak dapat menemukan pola apapun dari gerakan tubuh ini. Tampaknya setiap langkah yang mereka ambil acak dan tidak dapat diprediksi. Sebenarnya, jurus kaki langit 9 lapis itu sendiri merupakan teknik gerakan tubuh yang sangat istimewa, yang diam-diam selaras dengan Dao Agung Langit dan Bumi. Setiap langkah dan setiap langkah mengandung misteri. Tampaknya tidak teratur, tetapi setiap langkah tepat. Tidak ada kecepatan tertentu dan sepenuhnya mengalir bebas. Gerakan tubuh seperti inilah yang paling sulit dihentikan. Kecuali seseorang mengandalkan tingkat kultivasinya untuk secara paksa membatasi tindakan Fang Lin, hanya sedikit orang di tingkat yang sama yang mampu menandingi gerak kaki tingkat ke-9 ini. Pemuda gemuk itu tidak mampu menghadapi gerakan tubuh Fang Lin yang aneh dan tidak terduga, dan dalam kemarahan, dia menggunakan keterampilan aslinya. Tiba-tiba dia menginjak tanah, dan seketika roh jahat menyeruak keluar dari bawah tanah dan menjelma menjadi cakar hantu yang ganas. Begitu Fang Lin bergerak, kakinya dicengkeram oleh 2 cakar hantu jahat, membuatnya tidak bisa bergerak. Gerakan tubuh surga ke-9-nya segera tertahan. Lihat bagaimana kau berlari lagi. Pemuda gemuk itu tertawa muram, dan tubuhnya tiba-tiba menjadi sangat besar. Dia melompat tinggi bagaikan gunung dan datang langsung ke arah Fang Lin dengan kekuatan gunung yang menekannya. Tepat ketika semua monster mengira bahwa prajurit manusia ini akan menderita, mereka mendengar erangan teredam, dan kemudian tubuh pemuda gemuk itu terbang kembali. Dengan suara keras, pemuda gemuk itu jatuh ke tanah dalam keadaan berantakan. Tubuhnya kembali ke ukuran aslinya. Dia menutupi dadanya dengan tangannya, dan kepala serta wajahnya dipenuhi keringat dingin. Aku tidak punya waktu untuk disia-siakan di sini bersamamu. Sebuah suara yang sangat dingin terdengar, dan Fang Lin berjalan perlahan, tanpa ada halangan di bawah kakinya, dan sedikit aura hitam melonjak di tubuhnya. Bagaimana ini mungkin? Banyak monster berseru, bahkan orang kuat seperti He Jinfeng pun pupil matanya mengecil. Pada saat ini, aura Fang Lin bahkan lebih kuat dari sebelumnya, terutama gumpalan udara hitam yang berkeliaran di sekitar Fang Lin, membuat monster-monster ini secara naluriah merasakan tekanan. Napas tulang ibel. Ternyata di tubuhmu ada tulang ibel yang sangat kuat. He Jinfeng berdiri, tidak dapat tetap tenang lebih lama lagi. Fang Lin melirik He Jinfeng dan tanpa berkata apa-apa, dia menatap pemuda gemuk itu lagi. Saat berikutnya, tombak itu terulur lagi, masih tanpa ampun, bertujuan untuk merenggut nyawa pemuda gemuk itu. Melihat ini, pemuda gemuk itu menggertakkan giginya, dan darah ibel dalam tubuhnya melonjak. Tubuhnya yang semula gemuk, menyusut dan menjadi lebih kurus dari orang normal. Namun dalam kasus ini, kecepatan pemuda gemuk ini luar biasa cepatnya. Dia dengan mudah menghindari tembakan Fang Lin, dan datang ke sisi Fang Lin, dan menepuk pinggang Fang Lin dengan telapak tangannya. Fang Lin tentu saja tidak akan membiarkannya berhasil dan segera mengambil tindakan pencegahan. Pemuda gemuk itu gagal dalam serangan pertamanya dan mengubah bentuk tubuhnya lagi. Tanpa jeda, ia terus menyerang Fang Lin. Dengan memaksakan wujud asli orang ini keluar, prajurit manusia ini cukup kuat. Wujud asli Langsu benar-benar mengerikan, dan kecepatannya terlalu cepat. Tapi prajurit manusia itu juga cukup hebat. Dia bisa melawan Langsu dengan kekuatan yang setara dalam kondisi ini. Kekuatan tubuh asli Langsu lebih dari itu. Jika anak itu tidak punya cara lain, dia pasti akan kalah. Pemuda gemuk, si jenius ibel bernama Langsu, menampakkan wujud aslinya saat ini dan memperlihatkan kecepatan yang amat menakjubkan.
Hanya sedikit sekali monster muda yang tahu bahwa serigala yang terlihat gemuk dan ganas di hari kerja sebenarnya sangat kurus. Tubuhnya yang gemuk hanyalah ilusi yang ia gunakan untuk menipu orang lain dan menyembunyikan kekuatan aslinya. Saat bertarung dengan Fang Lin, Lang Su selalu bersikap pendiam dan tidak memperlihatkan kekuatan aslinya. Bukan hanya karena dia tidak menganggap serius Fang Lin, tetapi juga karena dia ingin menciptakan efek yang tidak terduga dalam kompetisi berikutnya untuk mendapatkan tempat budidaya pohon suci. Lagi pula, hanya ada beberapa tempat yang tersedia. Meskipun Lang Su memiliki tingkat kepercayaan diri tertentu, ia juga harus menjaga rahasia untuk memastikan tidak ada yang salah. Tapi sekarang, kekuatan Fang Lin jauh melampaui harapan Lang Su. Jika dia terus menahan diri, dia akan kehilangan muka. Oleh karena itu, Lang Su tidak punya pilihan lain selain memperlihatkan kekuatan aslinya dan mengandalkan kecepatannya yang luar biasa untuk membalikkan keadaan dalam sekejap. Anak manusia, kau memaksaku menggunakan tubuh asliku, sekarang kau boleh mati dengan bangga. Lang Su mencibir muram, benar-benar seperti serigala yang bersembunyi dalam bayangan. Setiap gerakannya licik dan kejam, dan setiap kali dia muncul, sangat sulit untuk bereaksi. Meski begitu, ini tidak akan menyelamatkan kepalamu. Fang Lin berkata dengan ringan. Titik. Saat berikutnya, pakaian tempur kilin muncul, menutupi tubuh Fang Lin. Topeng kilin hitam aneh muncul di wajah Fang Lin, menutupi wajahnya, hanya matanya yang terlihat. Begitu pakaian tempur kilin muncul, seluruh aura Fang Lin menjadi berbeda, begitu dalam sehingga membuat banyak monster yang hadir merasa terkejut dan ragu. Ini adalah nafas kilin. Ekspresi banyak monster muda berubah drastis. Mereka merasakan keberadaan tulang monster kilin dan terkejut. Bagi para monster, nafas naga sejati, burung phoenix dewa, unicorn, dan binatang buas eksotis lainnya adalah sesuatu yang sangat mereka sensitif dan sangat mereka takuti. Naga sungguhan, burung phoenix dewa, unicorn, dan binatang eksotis lain yang sangat langka pasti berada di puncak piramida di antara binatang monster. Dari tingkat garis keturunan, mereka cukup untuk menghancurkan semua monster. Fang Lin memiliki tulang monster kilin, dan tulang ini telah menyerap darah kilin. Di bawah dorongan Fang Lin, ia dapat merangsang aura kilin yang sangat kuat. Para monster muda yang hadir ini, meskipun beberapa dari mereka memiliki darah kuno di tubuh mereka, tetap saja mereka tak ada apa-apanya dibandingkan aura kilin. Lang Su adalah orang pertama yang terkena serangan. Darah kuno di tubuhnya merasakan kehadiran darah kilin dan dia secara naluriah merasa takut, yang membuat Lang Su juga tanpa sadar takut pada lawan Lin. Ketakutan ini bisa menjadi hal buruk. Fang Lin bergerak dengan kekuatan sekuat kilat dan secepat angin. Dia menggunakan tinju kilin, membuka dan menutupnya kuat-kuat, dan menyerbu langsung ke arah Lang Su. Lang Su diserang oleh pukulan lawan. Meski masih takut, dia mengerahkan segenap tenaganya dan melancarkan pukulan terkuat. Wah, setelah serangan ini, Lang Su dikalahkan, lengannya gemetar dan mati rasa. Sangat kuat, banyak monster berseru. Meskipun mereka hanya menonton pertarungan, mereka dapat sepenuhnya merasakan kekuatan pukulan Fang Lin yang mengerikan. Kalian harus tahu bahwa wujud asli Lang Su tidak hanya cepat, tetapi juga memiliki kekuatan yang sama sekali berbeda dari sebelumnya, bahkan sedikit lebih kuat dari Xiong Li. Akan tetapi, bahkan dalam kondisi ini, Lang Su masih terdorong mundur oleh satu pukulan dari prajurit manusia itu. Seberapa kuatkah orang ini? Lang Su bahkan lebih terkejut. Kadar darah kuno di tubuhnya lebih tinggi dari Xiong Li, dan telah diaktifkan pada saat ini. Secara logika, prajurit manusia seharusnya tidak mampu menahannya. Akan tetapi kekuatan lawan jauh lebih kuat daripada kekuatannya sendiri, terlihat jelas dari pukulan tadi. Hanya ini saja yang kamu punya. Fang Lin tampak acuh tak acuh. Dia menyerang lagi, lebih cepat, dengan kekuatan lebih besar dan tenaga lebih besar. Lang Su dipaksa berada dalam situasi putus asa dan tidak punya pilihan selain maju untuk bertarung. Namun dengan cara ini, Lang Su semakin menderita kerugian, kerugiannya pun semakin besar, dan dia pun berhasil ditekan habis-habisan oleh Fang Lin. Sekarang, monster lainnya juga menyadari bahwa prajurit manusia ini tidak menggunakan kekuatan penuhnya saat bertarung dengan Xiong Li sebelumnya, dan dia sengaja menggunakan Tianmu untuk mengalahkan Xiong Li, membuat semua monster berpikir bahwa dia hanya mengandalkan Tianmu dan kekuatannya sendiri tidak sekuat itu. Tetapi sekarang tampaknya pejuang manusia ini hanya menyembunyikan kemampuannya. Bahkan tanpa mengandalkan kekuatan mata surgawi, kekuatan orang ini tetap menakjubkan. Beberapa pukulan menghantam Lang Su secara beruntun. Darah muncrat keluar dari mulut Lang Su dan dia terhuyung mundur, hampir tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Tidak bagus. Lang Su bukan tandingan orang ini, kata monster muda. Semua orang dapat melihat adanya kesenjangan dalam kekuatan keras. Lang Su sudah sangat kuat, tetapi prajurit manusia ini bahkan lebih abnormal. Kecuali alam rendahnya,
Aspek-aspek lainnya begitu mengerikan sehingga tidak dapat dibahas dengan akal sehat sama sekali. Langsu meraung dan tiba-tiba melepaskan kalung tulang dari lehernya. Cahaya hijau menyala di matanya dan tangannya berubah menjadi cakar serigala. Ada bau amis yang keluar dari cakar serigala. Walau jaraknya lebih dari 10 langkah, Anda sudah bisa mencium bau busuk yang menyengat dari cakar serigala itu. Orang biasa yang mencium bau ini setidaknya akan menjadi sakit parah. Mereka yang memiliki konstitusi yang lebih lemah bahkan dapat diracuni hingga mati. Ini adalah sepasang cakar beracun. Setiap kali serigala memakan bayi hidup-hidup, ia menggunakan sepasang cakar beracun ini untuk mencabik-cabik tubuh bayi dan mengeluarkan usus serta hati. Racun pada cakar ini begitu kuat, bahkan seorang ahli tulang spiritual yang kuat pun akan kesulitan menolaknya jika ia sudah terkontaminasi olehnya. Hanya seorang master pada tingkat tulang spiritual ke-7 atau ke-8, dengan tubuh yang sangat kuat, yang akan mampu menahan sepasang cakar beracun Langsu. Pada saat ini, Langsu menunjukkan sepasang cakar serigala beracunnya, dan bertekad untuk melawan Fang Lin sampai mati. Dia ingin menggunakan sepasang cakar beracun ini untuk meracuni Fang Lin. Serigala mengambil inisiatif menyerang, dengan sepasang cakar serigala di depan dan bau busuk di wajahnya. Bahkan orang yang paling lambat pikirannya akan tahu bahwa cakar serigala ini tidak boleh disentuh. Fang Lin mendengus dingin, lalu bayangan kilin muncul, mengaum ke arah serigala. Langsu sangat terkejut. Hantu kilin benar-benar membuatnya merasa ingin berlutut di tanah. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Saat Langsu teralihkan, hantu kilin meraung dan turun, menghantam Langsu dengan keras. Darah muncrat dari mulut Langsu dan dia terjatuh ke tanah. Tampaknya banyak tulangnya yang patah. Fang Lin bergerak dan muncul di samping Langsu. Dia mengeluarkan tombak tulang Xuan Haijiao dan hendak membasmi Langsu dengan satu tembakan. Berhenti. Pada saat ini, beberapa monster kuno muncul dan berteriak dengan marah. Salah satu di antara mereka adalah seorang lelaki tua berwajah muram, dan dia hendak menekan Fang Lin dengan lambaian tangannya. Fang Lin sama sekali tidak punya keraguan dan langsung menembak, menusuk tenggorokan serigala itu di hadapan banyak monster. Sebuah peluru mengenai tenggorokan, darah berceceran, dan tombak Xuan Haijiaogu memakul Langsu ke tanah. Wajah Langsu dipenuhi ketakutan, darah terus mengalir keluar dari mulutnya, dan suara-suara aneh keluar dari tenggorokannya, seolah-olah dia ingin berbicara, tetapi tenggorokannya tertusuk tombak, jadi dia hanya bisa mengeluarkan suara-suara aneh dan tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Semua monster tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pejuang manusia ini bisa begitu kejam. Dia membasmi tanpa ragu-ragu dan menjatuhkan Langsu ke tanah dengan satu tembakan. Segera setelah itu, monster-monster itu menjadi marah. Meskipun Jewawut serigala ini merupakan makhluk yang terkenal jahat bahkan di antara para monster, kecuali sukunya sendiri, monster-monster lain pun tidak menyukainya dan bahkan membencinya. Tetapi bagaimanapun juga, Langsu adalah anggota klan monster, dan ini adalah Ancient Monster Ridge, tempat penting bagi monster. Sebagai manusia, dia membasmi salah satu monster kami di wilayah monster kami. Ini sama saja dengan monster yang mendatangi kota manusia dan membantai prajurit manusia. Tidak seorang pun dapat menoleransi hal ini. Para monster kuno yang baru saja muncul langsung geram saat melihat Fang Lin berhasil memakul Langsu ke tanah hanya dengan satu kali tembakan. Monster kuno yang hendak bertindak untuk menghentikan Fang Lin, melihat ini, langsung mengambil tindakan. Ledakan, sebuah telapak tangan yang mengejutkan, membawa kekuatan yang tak terbayangkan, datang langsung ke arah Fang Lin. Titik. Serangan telapak tangan ini bukan ditujukan untuk menghentikan Fang Lin, melainkan untuk membasmi Fang Lin di tempat, tanpa menahan diri sedikit pun. Menghadapi telapak tangan ini, Fang Lin tahu bahwa dia hampir tidak dapat menahannya, tetapi dia tetap berusaha sekuat tenaga untuk menghadapinya. Telapak tangan itu menyerang, tetapi akhirnya gagal mendarat di Fang Lin. Sang ibel suci yang setara dengan surga muncul dan dengan mudah menghancurkan telapak tangan itu. Melihat kemunculan Demon Saint Equaling Heaven, Fang Lin langsung merasa lega. Dengan adanya Monkey ini, monster-monster lain yang hadir, bahkan yang disebut monster kuno, seharusnya tidak dapat melakukan apapun padanya. Terlebih lagi, Fang Lin juga memanfaatkan tindakan berisiko ini untuk menguji sikap ibel Saint Kitian. Sekarang tampaknya Monkey ini benar-benar melindungiku. Saat mereka melihat Demon Saint Equaling Heaven muncul, ekspresi para binatang ibel berubah lagi. Dalam hal mereka, ada juga ketidakpuasan dan kemarahan. Karena Santo Ibel Kitian tengah melindungi seorang prajurit manusia, dan prajurit manusia ini telah memakul Langsu ke tanah dengan pistolnya, apa artinya ini? Apakah manusia lebih berharga dari monster? Beberapa setan kuno bahkan lebih marah. Meskipun mereka sangat menghormati Sang Suci Ibel, tetapi saat ini mereka tidak mampu menahan amarah di dalam hati mereka. Santo Ibel, mengapa kamu ingin melindungi orang ini?
Kata Ibel kuno yang telah mengambil tindakan sebelumnya dengan suara yang dalam. Saint Ibel Kitian memutar matanya dan berkata, orang ini adalah orang yang menyelamatkanku dari gunung. Tidak ada seorang pun di klan binatang Ibel yang bisa menyentuhnya. Kata-kata ini bahkan lebih tidak dapat diterima oleh para Ibel kuno dan monster lainnya. Hanya karena anak ini menyelamatkanmu dari gunung, bisakah dia merajalela di wilayah klan monster? Basmi siapapun yang kau inginkan. Benar-benar tanpa beban. Meskipun anak ini adalah dermawanmu, Sang Santo Ibel, dia tidak dapat membasmi anggota klan binatang Ibel seperti ini. Jika monster dari klan monster kita menyelamatkan 3 kaisar, bisakah kita membasmi orang sesuka hati di 9 kerajaan? Itu tidak masuk akal. Meskipun klan monster jarang menggunakan akal sehat, mereka lebih sering menggunakan tinjunya untuk berbicara. Siapapun yang tangannya lebih besar, dialah yang benar. Tapi sekarang, tindakan Fang Lin tidak diragukan lagi telah melanggar batasan klan monster. Bahkan dalam hal akal sehat, Fang Lin tampaknya tidak memiliki keuntungan apapun. Tuan Ibel Suci, meskipun anak ini pernah menyelamatkanmu, dia sekarang telah membasmi Langsu. Kita tidak bisa membiarkannya melukai anggota klan Ibelku hanya karena dia telah membantumu, kata Ibel kuno lainnya. Fang Lin berdiri di belakang Ibel Suci yang setara dengan surga dengan ekspresi acuh tak acuh, dan dengan sengaja mengarahkan tombak Xuan Hai Jiaogu di tangannya. Langsu yang tertancap tombak pun melolong dengan sedih. Lubang darah di tenggorokannya membesar, dan lebih banyak darah mengalir keluar dari mulutnya seperti pegas. Namun, Langsu belum mati. Vitalitas klan monster sangat ulet, dan bahkan jika mereka menderita luka-luka seperti itu, mereka tidak akan mati dengan mudah. Khususnya monster seperti Langsu yang memiliki darah kuno di dalam tubuhnya, tubuh mereka lebih kuat dan mereka dapat bertahan hidup meskipun tenggorokan mereka ditusuk. Tentu saja, cedera semacam ini pasti akan menyebabkan kerusakan besar pada vitalitas Langsu. Tanpa makanan tonik, ia tidak akan dapat pulih dalam jangka waktu tertentu. Fang Lin tidak ingin serigala ini bertahan hidup dan bertekad untuk membasminya. Alasannya sederhana, serigala ini telah memakan terlalu banyak bayi manusia dan tangannya ternoda oleh terlalu banyak darah dan dosa. Jika dia membiarkan serigala ini hidup, siapa tahu berapa banyak lagi bayi manusia yang akan menderita di masa depan. Fang Lin tidak dapat mentolerir hal ini dan harus membasminya. Sekalipun itu akan menimbulkan banyak masalah, dia tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Kamu berani. Melihat Fang Lin masih menyiksa Langsu, para Ibel kuno ini sangat marah dan berteriak padanya, tetapi mereka tidak berani bertindak gegabah karena kehadiran Ibel Suci Kitian. Santo Ibel Kitian menoleh ke belakang dan berkata sambil tersenyum, basmi saja dia. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua monster tercengang. Mungkinkah setelah ditindas selama 500 tahun, Ibel Suci yang setara dengan surga ini telah mengalami perubahan drastis dalam karakternya dan menjadi begitu acuh tak acuh terhadap klan binatang Ibel? Anda sebenarnya mengizinkan umat manusia untuk membasmi anggota klan monster sesuka hati. Sekalipun kamu seorang monster suci, kamu tidak dapat bertindak seperti ini. Santo Ibel, apa maksudmu? Tanya Ibel kuno yang telah menyerang sebelumnya dengan suara yang dalam, dengan kemarahan yang jelas di wajahnya. Monster lainnya pun menanti jawaban dari Sang Ibel Suci setara surga. Kalau masalah ini tidak ditangani dengan baik, sudah pasti martabat Sang Ibel Suci setara langit akan sangat tercoreng, bahkan bisa jadi akan menimbulkan keretakan dalam tubuh klan monster. Lagi pula, suku di belakang Langsu bukanlah suku biasa, melainkan suku besar di antara para monster yang memiliki kekuatan besar. Langsu adalah seorang jenius dari suku itu. Kalau sampai dia dibasmi oleh manusia seperti ini, dan dengan persetujuan Sang Santo Ibel, bisa dibayangkan betapa marahnya suku itu. Fang Lin juga sedikit terkejut. Bahkan jika kau, Sang Ibel Suci yang setara surga, melindungiku, kau tak perlu berbuat sejauh ini, kan? Langsu ini adalah seorang jenius di antara klan monster. Jika kau biarkan aku membasminya, bahkan jika kau seorang monster suci, kau mungkin akan dikritik. Fang Lin tampak bingung, tetapi Ibel Suci Kitian tampak sangat santai. Dia melirik Langsu dan berkata dengan jijik, sudah kubilang padamu bahwa sekarang setelah aku kembali dan mendapatkan kembali kendali atas suku Ibel, semua suku harus berperilaku baik. Namun, suku Langsu ini tidak jujur. Karena mereka tidak jujur, maka aku tentu akan memberi mereka pelajaran. Setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Ibel Suci yang setara dengan surga, beberapa Ibel kuno langsung mengerti. Mereka terkejut dan kemarahan di wajah mereka segera menghilang, digantikan oleh rasa kagum. Alasan mengapa Ibel Saint Kitian begitu toleran bukanlah karena ia bias terhadap ras manusia, tetapi karena ia ingin memberi peringatan kepada suku di belakang Langsu. Adapun Langsu, dia hanyalah makhluk malang. Di mata Sang Ibel Suci, ia tak ada bedanya dengan seekor semut. Pada saat ini, Langsu yang tertembak di bawah pistol, dipenuhi rasa ngeri dan putus asa. Tentu saja,
dia juga mendengar apa yang dikatakan oleh Ibel Saint Kitian. Lang Su tidak pernah membayangkan bahwa ia akan menjadi pion catur untuk menakut-nakuti musuh. Terlebih lagi, dia adalah bidak catur yang tidak berharga. Sejak awal, Ibel Saint Kitian bermaksud membiarkan prajurit manusia membasminya. Memikirkan hal ini, Lang Su tidak hanya merasa sedih dan putus asa, tetapi juga sangat marah. Dia ingin berbicara, ingin melawan, tetapi tenggorokannya tertusuk peluru Fang Lin, dan sulit baginya untuk bernapas, apalagi berbicara. Dia hanya bisa menatap ke arah Demon Saint Equaling Heaven, matanya penuh amarah dan kengganan. Tuanku Demon Saint, bahkan jika kita ingin menghukum suku Lang Su tidak melakukan kesalahan apapun, jadi lebih baik membiarkannya pergi. Kata seorang Ibel kuno, masih memohon pada Lang Su. Sang Santo Ibel surga yang setara mencibir Lang Su ini juga bukan orang baik. Aku, Sun Tua, sudah lama tidak menyukainya. Membiarkannya bertahan hanya akan membawa masalah bagi klan binatang IBL-ku. Ketika dia mengatakan hal ini, Ibel kuno lainnya saling berpandangan dengan bingung. Sang Ibel suci yang setara dengan surga benar-benar berbicara terus terang. Lang Su belum mati, dan Anda mengatakan ini. Apakah kau tidak akan membuat Lang Su marah sampai mati? Malah, Lang Su hampir gila karena marah. Dia tidak menyangka bahwa sang suci Ibel sudah lama tidak menyukainya. Kalau dia tahu hal itu, seharusnya dia menahan diri, tidak serakah terhadap tubuh bayi manusia, dan tidak melakukan pembasmian sebanyak itu. Tuan Suci Ibel, Lang Su ini, bagaimanapun juga, adalah keturunan luar biasa dari klan IBL-ku. Ibel kuno yang sebelumnya ingin menyerang Fang Lin berbicara lagi, berharap agar Santo Ibel Kitian dapat menyelamatkan nyawa Lang Su. Sang Ibel suci yang setara dengan surga melirik ke arah Ibel kuno itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ekspresinya sangat dingin. Ibel kuno itu tiba-tiba ketakutan dan segera menundukkan kepalanya, tidak berani menatap ke arah Santo Ibel, karena ia tahu bahwa ia telah membuat Santo Ibel tidak senang. Sebagai Santo Ibel, penguasa tertinggi klan binatang Ibel, tidak ada binatang Ibel yang dapat mempertanyakan atau menentang perintah mutlak Santo Ibel. Jika ada binatang Ibel yang tidak menaati dan tidak melaksanakan perintah tersebut, maka itu sama saja dengan mengkhianati klan Ibel dan akan diburu habis-habisan oleh seluruh Ibel di dunia. Meskipun ia adalah Ibel kuno dengan rentang hidup lebih dari 10.000 tahun, ia harus tetap rendah hati di bawah keagungan Santo Ibel dan tidak boleh melampaui batas sedikitpun. Saint Ibel Kitian berbalik, menatap Lang Su yang sedang sekarat dan tidak dapat berbicara, lalu berkata dengan acuh tak acuh, bukannya aku tidak memberimu kesempatan, tapi sayang sekali kau tidak memanfaatkannya. Setelah berkata demikian, dia mengangguk pada Fang Lin. Fang Lin mengerti dan tiba-tiba menendang. Suatu kekuatan dahsyat berkumpul dalam tendangan ini dan menginjak keras jantung Lang Su. Tendangan ini menyebabkan darah muncrat dari tubuh Lang Su dan dadanya hancur total. Kemudian, Fang Lin mencabut tombak itu dari tenggorokan Lang Su, dan tanpa memberi Lang Su kesempatan untuk melawan atau bereaksi, dia mengiris leher Lang Su dengan tombak itu dan memotong kepalanya. Sekarang, tidak peduli seberapa kuat tubuh Lang Su atau seberapa kuat vitalitasnya, dia akan mati. Melihat kepala Lang Su dipenggal oleh Fang Lin, monster lain yang hadir memiliki perasaan campur aduk. Fang Lin pernah berkata sebelumnya bahwa dia akan memotong kepala Lang Su, dan semua monster mengira bahwa dia sedang membual atau mencoba memprovokasi Lang Su, tetapi sekarang orang ini benar-benar melakukannya, sungguh mengejutkan. Kepala Lang Su dipegang dalam tangan Fang Lin. Dia meninggal dengan mata terbuka dan ekspresinya mengerikan, penuh ketakutan dan kebencian. Mata serigalanya masih menatap Fang Lin. Melihat ini, Fang Lin mengeluarkan bola api di tangannya, membakar kepala Lang Su menjadi abu. Tidak ada lagi yang bisa kulakukan. Setelah melakukan semua ini, Fang Lin bertanya kepada Saint Ibel Kitian. Santo Ibel Kitian tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, kamu boleh melakukan apapun yang kamu mau, tapi jangan lupa berlatih di pohon suci dalam 10 hari. Fang Lin mengangguk, saya akan mengingatnya. Tepat ketika Fang Lin hendak pergi, He Jinfeng tiba-tiba melangkah maju. Tuan Ibel Suci, He Jinfeng ingin bertarung dengan pria ini. He Jinfeng berkata, nadanya nyaring dan kuat, dengan semangat juang tak terbatas. Fang Lin menatap He Jinfeng dan sedikit mengernyit. Apa yang sedang dilakukan orang-orang ini? Apakah mereka akan menggunakan metode kelas rendah seperti pertarungan round robin? Saint Ibel Kitian menatap He Jinfeng dan bertanya, mengapa kamu ingin melawannya? Apakah kamu bosan? Sudut mulut He Jinfeng berkedut, tidak ada alasan, aku hanya tidak ingin martabat ras monster diinjak-injak oleh ras manusia. Kata-kata ini diucapkan dengan penuh penekanan, dan semua monster muda bersorak. Para monster kuno memandang ke arah He Jinfeng dengan rasa puas dan penghargaan di mata mereka. Dibandingkan dengan karakter seperti Xiong Li dan Lang Su, He Jinfeng benar-benar berbeda, tidak hanya dalam hal kekuatan.
Meskipun Xiong Li dan Lang Su juga merupakan yang terbaik dari klan monster dan keturunan muda yang relatif luar biasa, darah kuno di tubuh mereka tidak murni, dan mereka ditakdirkan untuk tidak pernah mencapai level mereka. Tapi He Jinfeng berbeda. Dia memiliki darah kuno murni yang mengalir dalam tubuhnya, bakat luar biasa, dan bakat yang sangat baik. Selama dia tidak mati, dia ditakdirkan untuk menjadi prajurit tingkat Ibel kuno yang kuat di klan binatang Ibel. Oleh karena itu, monster kuno ini sekarang sangat optimis terhadap He Jinfeng dan sangat mengaguminya. Kamu baru saja melihatnya mengalahkan Xiong Li dan Lang Su. Apakah kamu tidak takut kehilangan muka jika kamu melawannya lagi sekarang? Tanya Santo Ibel Kitian. He Jinfeng tampak tenang dan berkata, saya yakin. 4 kata sederhana ini mengungkapkan kepercayaan diri He Jinfeng dan juga menginspirasi sekelompok monster muda. Fang Lin tersenyum. Tampaknya He Jinfeng memang karakter yang kuat, benar-benar berbeda dari monster muda lainnya. Santo Ibel Kitian menatap Fang Lin lagi, apakah kau ingin melawannya? Dia yang dimaksud di sini tentu saja adalah He Jinfeng. Fang Lin mengangguk karena dia ingin bertarung, maka mari kita bertarung. Namun, apakah pertarungan ini untuk menentukan pemenang, atau untuk menentukan hidup dan mati? Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi He Jinfeng berubah, dan monster muda itu menatap Fang Lin dengan heran. Hidup atau mati, atau menentukan pemenangnya, bagaimana He Jinfeng seharusnya menjawab pertanyaan ini? Jika jawabannya adalah untuk menentukan pemenangnya, bukankah kelihatannya He Jinfeng takut mati dan tidak berani melawannya sampai mati? Tetapi jika jawabannya adalah masalah hidup dan mati, maka jika kita benar-benar berjuang, itu akan menjadi pertarungan sampai mati, dan kita harus menggunakan semua cara kita. Bagaimana seharusnya He Jinfeng menjawab pertanyaan seperti itu? Jelas ada dilema. Sang Ibel Suci Kitian memandang Fang Lin dengan penuh minat, dan mendapati bocah ini semakin menarik. Adapun monster-monster kuno itu, Fang Lin bahkan lebih tidak senang dengan mereka. Dia merasa mereka terlalu mengancam dan sebaiknya mereka disingkirkan. Sayangnya, mereka dilindungi oleh Ibel Sein Kitian, jadi mereka hanya bisa memikirkannya dalam benak mereka dan sulit melakukannya sama sekali. Bagaimana? Sudahkah kau pikirkan bagaimana cara menjawabnya? Kalau belum, lupakan saja pertarungan ini, tidak ada gunanya. Fang Lin berkata dengan tenang. He Jinfeng mendengus dingin, tatapannya tertuju pada Fang Lin. Hidup dan mati telah diputuskan, dan pemenangnya telah diputuskan. Hidup dan mati telah ditentukan, kemenangan dan kekalahan telah diputuskan. Ini adalah jawaban He Jinfeng. Pertarungan dengan Fang Lin bukan hanya soal menentukan menang atau kalah, tetapi juga soal menentukan hidup atau mati. Tidak semua orang memiliki keberanian seperti itu. Setidaknya He Jinfeng memiliki tekad dan keyakinan untuk melawan Fang Lin sampai mati. Bagus sekali, He Jinfeng. Ini adalah semangat kejeniusan ras IBL-ku. Ras manusia adalah sekumpulan pecundang. Beranikah kalian bertarung sampai mati dengan monster-monster kuat dari rasku? Semua monster muda mulai berteriak, mengejek dan membenci Fang Lin. He Jinfeng menatap lurus ke arah Fang Lin, dengan semangat juang yang membumbung tinggi di matanya, dan dia tampak sangat ingin melawan Fang Lin secara langsung. Fang Lin tersenyum. Pertarungan antara hidup dan mati. Di Ancient Demon Reach ini, selain serigala yang ditakdirkan untuk mati ini, siapa lagi yang bisa kubasmi? Apa, kau tidak berani melawanku sampai mati? He Jinfeng bertanya dengan suara yang dalam. Fang Lin menggelengkan kepalanya. Pertarungan hidup dan mati, kau hanya membicarakannya. Jika itu benar-benar terjadi, aku pasti akan dihentikan. Lebih baik putuskan saja pemenangnya. He Jinfeng mengerutkan kening, merasa sedikit marah. Baiklah, kalau begitu, kalian berdua bisa bertarung. Orang suci ini juga senang menonton pertunjukan itu, kata Ibel Sein Kitian, dan tidak menghentikan Fang Lin untuk bertarung dengan He Jinfeng. Bagi para monster yang hadir, pertempuran ini sangatlah penting. Lagi pula, Fang Lin pernah mengalahkan Xiong Li dan membasmi Lang Su sebelumnya, serta mengalahkan 2 orang jenius dari klan monster secara berurutan. Dia sangat menekan kesombongan para monster muda ini, membuat mereka merasa dirugikan. Sekarang, He Jinfeng akan bertarung dengan prajurit manusia. Asal dia menang, kemunduran sebelumnya akan terhapus dan masih bisa dibuktikan bahwa para pemuda dan kekuatan dari klan monster lebih baik dari para pemuda dan kekuatan dari ras manusia. Selain itu, mereka juga memiliki kepercayaan besar pada He Jinfeng dan percaya bahwa He Jinfeng dapat mengalahkan prajurit manusia dan menang. Alasannya sederhana, He Jinfeng dapat dikatakan sebagai yang paling kuat di antara banyak monster muda yang hadir. Bahkan jika Lang Su dan Xiong Li digabungkan, kekuatan mereka tidak akan sebaik He Jinfeng. Bahkan melihat seluruh generasi muda ras Ibel, kekuatan He Jinfeng termasuk yang terbaik. Dia adalah pemimpin sejati dan tidak dapat dibandingkan dengan binatang Ibel seperti Lang Su dan Xiong Li.
Dan bagaimana dengan Fang Lin? Meskipun dia mengalahkan Xiong Li dan membasmi Langsu, jika dia menghadapi He Jinfeng yang kuat, satu-satunya hasil yang mungkin adalah kegagalan. He Jinfeng pasti menang. Seorang ibel kuno berkata dengan nada tegas, seolah-olah dia sudah mengantisipasi hasilnya. Monster kuno lainnya juga mengangguk. Meskipun Fang Lin telah tampil sangat baik dalam 2 pertempuran sebelumnya, di mata monster ini, dia tidak sehebat He Jinfeng. Mungkin pertempuran ini akan sengit, tetapi pada akhirnya hanya akan ada satu pemenang, yaitu He Jinfeng. Apakah Anda siap menerima kegagalan? He Jinfeng menatap Fang Lin dengan dingin dan berkata. Fang Lin tersenyum tipis dan mengarahkan senjata Xuan Hai Jiaogu di tangannya ke tubuh Langsu yang tanpa kepala di kakinya. Orang ini lebih sombong darimu, dan sekarang aku telah membasminya. He Jinfeng mendengus berat saat mendengarnya, lalu menunjuk dengan tangan kanannya sambil melambaikannya. Cahaya jari emas tiba-tiba muncul, membawa aura yang luas dan kekuatan yang luar biasa. Meskipun hanya satu jari, seolah-olah ada banyak bintang yang terkandung di dalam jari ini, membuat orang merasa tak berdaya dari lubuk hati mereka. Jari yang satu ini menyingkapkan keistimewaan He Jinfeng. Memang sangat tepat untuk menggambarkannya sebagai sosok yang tak terduga. Fang Lin pun menunjuk dengan satu jarinya, lalu cahaya hitam melonjak, berubah menjadi jari raksasa yang menjulang ke angkasa, bertabrakan hebat dengan cahaya jari besar yang dipertunjukkan oleh He Jinfeng. Untuk sesaat, energi kuat terpancar ke segala arah, dan konflik antara energi ibel dan energi internal sangat hebat, menyebabkan ibel di sekitarnya mundur ketakutan dan tidak berani mendekat. Sang ibel Sein Qitian melambaikan tangannya dan memasang penghalang di sini, jadi meskipun keduanya bertarung dengan sengit, itu tidak akan berdampak banyak. Jari-jari saling beradu dan sulit menentukan siapa yang lebih baik. Saat berikutnya, Fang Lin mengambil inisiatif untuk menyerang. Dengan gerakan tubuhnya, tinju kilin dilepaskan dan menghantam wajah He Jinfeng. Ekspresi He Jinfeng tetap tidak berubah, seolah-olah dia telah mengantisipasi gerakan apa yang akan digunakan Fang Lin, dan dia mengarahkan jarinya lagi. Berdengung, cahaya keemasan melonjak keluar, bersama dengan aura ibel yang kuat, berubah menjadi cetakan tinju, yang terus menyerang tinju kilin milik Fang Lin. Pertarungan menjadi amat sengit sejak dimulai. Fang Lin melancarkan serangan dahsyat menggunakan tinju kilin, sedangkan He Jinfeng tidak menyerah meski harus mempertahankan wilayah kekuasaannya. Ia menggunakan kekuatan jarinya untuk berubah menjadi jejak tinju dan menahan serangan kilin milik Fang Lin selama beberapa ronde. Melihat bahwa He Jinfeng sangat kuat dan karakternya tangguh, Fang Lin mengubah strateginya, menginjak surga ke-9, dan sosoknya seperti hantu. Dia ingin mengandalkan gerakan tubuh yang aneh dan tidak terduga ini untuk mengalahkan He Jinfeng. Melihat Fang Lin melakukan keterampilan aneh ini, banyak monster menjadi khawatir terhadap He Jinfeng. Lagi pula, Fang Lin telah menggunakan keterampilan ini sebelumnya. Kekuatannya tidak dapat diprediksi dan menyebabkan banyak masalah bagi Langsu. Hampir mustahil menemukan cara untuk memecahkannya. Akan tetapi, ketika Fang Lin melakukan gerakan kaki surga ke-9, He Jinfeng jelas waspada dan tiba-tiba menutup matanya. Hah, Fang Lin sedikit mengernyit saat melihat ini. Apa yang sedang dilakukan orang ini? Apakah aku harus menutup mataku untuk menghadapi gerak kaki surga 9 lapis milikku sendiri? Segera, Fang Lin tahu mengapa He Jinfeng menutup matanya. Saya melihat ada retakan aneh di dahi He Jinfeng. Itu bukan mata, hanya celah. Dan dari celah itu, sebuah garis emas benar-benar terbang keluar dengan kecepatan yang sangat cepat dan menuju langsung ke arah Fang Lin. Fang Lin terkejut dan mencoba menghalangi garis emas, tetapi gagal. Garis emas itu tiba-tiba melilit salah satu kakinya. Tidak bagus. Fang Lin berkata dalam hati. Kaki kirinya diikat dengan benang emas. Dia tiba-tiba merasa pusat gravitasinya tidak seimbang, dengan satu kaki lebih berat daripada yang lain. Dia benar-benar tidak mampu melakukan gerak kaki 9 surga lagi. Sayangnya benang emas ini sangat aneh. Fang Lin mencoba menariknya dengan tangannya atau menggunakan tenaga dalamnya untuk menggoyangkannya, tetapi ia tidak dapat melepaskannya. Benang emas itu tampak seperti belatung di tulang tarsal, terjerat dengan Fang Lin. Sekarang, mari kita lihat bagaimana kamu bisa menampilkan gerakan tubuh aneh itu lagi. He Jinfeng membuka matanya, retakan di dahinya menghilang, dan semuanya kembali normal. Namun dengan cara ini, ia dapat dianggap sebagai cara terselubung untuk mematahkan jurus kaki langit 9 lapis milik Fang Lin. Fang Lin memperhatikan benang emas pada kakinya. Benda ini aneh sekali. Tampaknya ada hubungannya dengan aura He Jinfeng. Mungkin itu adalah sesuatu yang telah disempurnakan oleh He Jinfeng dengan darah dan dagingnya sendiri. Kupikir kau akan menggunakan beberapa trik, tapi ternyata tidak lebih dari ini. Fang Lin berkata dengan tenang. He Jinfeng memiliki ekspresi kosong di wajahnya. Saat dia melangkah, Fang Lin merasakan suatu kekuatan dahsyat menyerbu ke arahnya. Aura yang kuat datang ke arahnya,
dan telapak tangan yang mengandung energi Ibel, membawa semburan cahaya kemasan, melesat tepat di depan Fang Lin. Ini adalah seni bela diri monster. Fang Lin tidak berani ceroboh. Dia mengedarkan tenaga dalamnya dan juga menyerang dengan telapak tangan. Dengan suara keras, Fang Lin merasakan suatu kekuatan besar datang ke arahnya, yang sulit untuk dilawan. Dia melangkah mundur berulang kali dan jatuh dalam posisi yang tidak menguntungkan. Brengsek, Fang Lin mengumpat, bukan pada He Jinfeng, melainkan pada benang emas yang melilit kaki kirinya. Pada saat ini Fang Lin menemukan bahwa benang emas ini tidak hanya menghalangi Fang Lin untuk melakukan jurus kaki surga 9 lapis sesuai keinginannya, tetapi juga menekan kekuatan internal Fang Lin sendiri. Adanya benang emas ini bagaikan segel, membuat Fang Lin kesulitan untuk mengerahkan seluruh kekuatannya. Hal ini tentu akan sangat mempengaruhi kekuatan Fang Lin. Tetapi benang emas itu tidak dapat dilepaskan, apapun yang terjadi. Ini sangat memalukan hingga Fang Lin merasa terkekang. Sayang sekali kekuatan mata surgawi belum pulih. Kalau tidak, jika aku membukanya, aku bisa menekan He Jinfeng dengan kekuatan mata surgawi bahkan jika makhluk hantu ini menghantuiku. Fang Lin berkata dalam hati. He Jinfeng memanfaatkannya dan bergerak bagai angin sepoi-sepoi, melayang di depan Fang Lin. Apakah kamu masih bisa bersaing denganku sekarang? Nada bicara He Jinfeng acuh tak acuh, tetapi serangannya sangat ganas. Setiap gerakan dan gaya sangatlah kuat, tidak memberikan kesempatan bagi Fang Lin untuk bernapas. Tubuh Fang Lin terkekang, dan energi internalnya ditekan sampai batas tertentu, sehingga sulit baginya untuk mengerahkan kekuatan penuhnya. Menghadapi He Jinfeng yang luar biasa kuat, dia sempat kebingungan sejenak. Energi internalku terbatas, tetapi tubuh fisikku cukup untuk mengalahkanmu. Fang Lin berteriak dingin, mengerahkan seluruh kekuatan daging dan darahnya. Sesaat terdengar suara auman naga dan teriakan burung phoenix keluar dari tubuh Fang Lin, merupakan perwujudan kekuatan fisik yang dahsyat. Semua monster terkejut bahwa tubuh orang ini bisa begitu kuat. Dia tampak lebih menakutkan daripada kebanyakan monster. He Jinfeng juga sedikit terkejut, tetapi sebagai seorang jenius teratas dari klan monster, tubuh fisiknya juga tidak lemah. Meskipun He Jinfeng sendiri bukanlah monster yang unggul dalam kekuatan fisik, dia telah menggunakan banyak metode dan melewati banyak kesulitan untuk melunakkan tubuhnya, membuat dirinya luar biasa kuat. Jika kulit dan daging tebal Xiongli adalah hasil dari bakat ras, itu karena rasnya. Adapun He Jinfeng, melalui usahanya sendirilah ia memperoleh tubuh kuat seperti sekarang. Pria itu dan Ibel sama-sama menggunakan kekuatan fisik mereka untuk bertarung satu sama lain. Tidak peduli apakah itu Fang Lin atau He Jinfeng, mereka diam-diam terkejut dengan kekuatan fisik pihak lain. Tetapi yang lebih terkejut lagi adalah Fang Lin. He Jinfeng ini jelas bukan monster yang unggul dalam kekuatan fisik, tetapi tubuh fisiknya tidak kalah dengan Xiongli, dan dia bahkan lebih baik dalam hal kekuatan. Ini sangat menakutkan. Tentu saja, tubuh fisik Fang Lin tidak lemah sama sekali, dan dia dapat bersaing dengan He Jinfeng secara setara. Pertarungan itu sengit. He Jinfeng melihat bahwa tidak ada kemenangan dalam pertarungan dan tahu bahwa akan sulit menentukan hasilnya jika mereka terus bertarung dengan tubuh fisik mereka. Dia segera meninju, memaksa Fang Lin mundur sementara, dan di saat yang sama, dia menggunakan kedua telapak tangannya untuk menyerang. Dua burung bangau mengejar bintang. Energi Ibel melonjak keluar, dan telapak tangan He Jinfeng tampak seperti dua burung bangau putih cerah. Bahkan hantu burung bangau putih pun bermunculan dan mengejar bintang-bintang. Bintang yang dikejar tentu saja Fang Lin. Dengan dua bangau menyerang, Fang Lin tidak berani ceroboh dan menggunakan seni bela diri kilin dengan kekuatan besar. Ledakan. Setelah beberapa bentrokan berturut-turut, Fang Lin berhasil dipukul mundur lagi, sedangkan He Jinfeng mengambil keuntungan dan maju selangkah demi selangkah. Kedua burung bangau itu menemani He Jinfeng di kedua sisi dan menyerang bersama. Fang Lin merasa seperti sedang bertarung melawan tiga He Jinfeng dan itu sangat melelahkan. Seni bela diri yang diwarisi dari puncak He Jin memang sangat kuat. Meskipun anak manusia ini menguasai beberapa ilmu bela diri kilin, namun jika dibandingkan dengan ilmu bela diri yang diwarisi dari garis keturunan He Jinfeng, ilmu bela diri ini sangat cocok dengan dirinya dan dapat mengerahkan seluruh kekuatannya. Bahkan jika ras manusia telah mempelajari ilmu bela diri ras binatang IBL-ku, mereka hanya mempelajari dasar-dasarnya saja dan sama sekali tidak sebanding. Sangat disayangkan jika seni bela diri kilin jatuh ke tangan manusia seperti dia. Sayang sekali kilin sudah menghilang sekarang. Mungkin seni bela diri kilin pada anak ini adalah warisan terakhir. Fang Lin menggunakan seni bela diri kilin untuk melawan He Jinfeng. Meskipun dia untuk sementara dirugikan, itu karena He Jinfeng terlalu kuat, bukan karena seni bela diri kilinnya tidak kuat. Sebaliknya, jika kita berbicara tentang tingkatan, seni bela diri kilin jelas lebih kuat daripada seni bela diri bangau putih yang dilakukan oleh He Jinfeng. Bagaimanapun,
yang satu adalah kilin dan yang satu lagi adalah bangau putih. Meskipun burung bangau putih juga luar biasa, ia masih jauh dari binatang eksotis purba seperti kilin. Seni bela diri kilin berasal dari kilin. Itu adalah seni bela diri yang diciptakan oleh kilin dan dapat dianggap sebagai puncak seni bela diri. Hal yang sama berlaku untuk seni bela diri Bai He, yang merupakan seni bela diri yang diwariskan oleh leluhur He Jinfeng. Itu berasal dari darah dan sangat cocok untuk He Jinfeng. Namun Fang Lin bukanlah binatang ibel, apalagi kilin. Jadi, sekalipun ia telah mempelajari ilmu bela diri kilin, ia tetap saja tertinggal satu langkah. Tentu saja, ini berdasarkan pada anggapan bahwa Fang Lin belum mengaktifkan tulang ibel kilin. Jika tulang ibel kilin diaktifkan dan kekuatan tulang ibel digunakan untuk melakukan seni bela diri kilin, kekuatannya tidak akan ada bandingannya. Apakah kau belum akan menggunakan kekuatan tulang ibel itu? Berapa lama kau akan menunggu? Apakah kau tidak diizinkan untuk menggunakannya, atau kau akan menunjukkan belas kasihan? He Jinfeng berkata, seolah memaksa Fang Lin untuk menggunakan tulang ibel kilin. Maumu, Fang Lin tidak lagi menyembunyikan niatnya. Dia telah menggunakan tulang ibel kilin untuk menghadapi Lang Su sebelumnya, jadi dia tidak perlu khawatir saat menggunakannya lagi. Cahaya hitam melonjak keluar dari dada Fang Lin dan mengembun di sekitar Fang Lin. Itu adalah pakaian tempur kilin. Pada saat yang sama, Fang Lin sekali lagi menampilkan seni bela diri kilin, dan kekuatannya menjadi 2 kali lipat. He Jinfeng segera tidak dapat memperoleh keuntungan apapun. Sebaliknya, He Jinfeng merasa sulit untuk menolaknya. Ledakan. Fang Lin melancarkan serangkaian serangan dahsyat, dan seni bela diri kilin dimainkan sepenuhnya di tangannya. Dengan perlindungan pakaian tempur kilin, He Jinfeng tidak dapat memperoleh keuntungan apapun. Tulang ini layak menjadi tulang monster kilin. Tidak mudah bagimu untuk merangsangnya ke level ini. Sayang sekali kamu tidak layak mendapatkan tulang monster ini. Tulang ini milik klan monsterku, kata He Jinfeng, meski dengan keheranan, namun masih tampak percaya diri. Fang Lin sedikit mengernyit. Dari mana He Jinfeng mendapatkan kepercayaan dirinya? Mungkinkah dia punya cara lain untuk melawan tulang ibel kilin? Saat Fang Lin tengah kebingungan, seluruh aura He Jinfeng berubah, dan garis-garis emas tampak jelas di tubuhnya. Untuk sesaat, puncak He Jin tampak menyilaukan seperti matahari, membuatnya mustahil untuk memandangnya secara langsung. Ini adalah jubah emas matahari agung He Jinfeng. Akhirnya aku melihat He Jinfeng melakukan teknik rahasia ini. Warisan klan Bangau Putih benar-benar mengerikan. Pola emas aneh muncul di tubuh He Jinfeng, seperti lapisan baju perang, bersinar dengan cahaya keemasan dan memancarkan aura yang luar biasa. Inilah seni rahasia yang diwarisi oleh klan Bangau Putih bermahkota emas, jubah emas matahari agung yang terkenal. Bahkan dalam klan Bangau Putih mahkota emas, hanya Bangau Putih mahkota emas dengan garis keturunan paling murni yang dapat mempelajari seni rahasia ini. Jubah emas matahari agung yang dipamerkan oleh He Jinfeng saat ini, bersinar terang. Dengan jubah emas matahari besar ini, kekuatan fisik He Jinfeng meningkat lagi, dan kekuatannya meningkat lebih dari 2 kali lipat. Jubah emas matahari agung He Jinfeng telah berkultivasi ke tingkat yang sangat tinggi. Garis keturunan klan Bangau Putih bermahkota emas benar-benar menakjubkan, kata seorang ibel kuno dengan kagum. Burung Bangau Putih bermahkota emas bukanlah monster biasa. Nenek moyangnya di zaman kuno adalah monster yang sangat kuat. Bahkan setelah bertahun-tahun, garis keturunan murni mereka masih diwariskan. Berbeda dengan binatang purba lainnya, yang garis keturunannya tidak lagi murni setelah sekian lama, beberapa bahkan telah punah sepenuhnya dan tidak ada lagi. Klan Bangau Putih mahkota emas tidak memiliki kapasitas reproduksi yang kuat, tetapi mereka mampu mempertahankan garis keturunan paling murni, yang bukan merupakan sesuatu yang dapat dilakukan dengan mudah oleh klan monster lainnya. Saat ini, klan Bangau Putih mahkota emas masih merupakan klan besar di antara para monster, dengan kekuatan besar dan banyak prajurit yang kuat. Sekarang dia adalah yang terkuat di antara klan Bangau Putih mahkota emas dan kepala keluarga dari seluruh klan. Dia pernah bersaing dengan Demon Saint Equaling Heaven untuk memperebutkan posisi Demon Saint. Meskipun ia dikalahkan, fakta bahwa ia pernah memiliki kualifikasi untuk bersaing telah membuktikan bahwa Patriark klan Bangau Putih mahkota emas sangat kuat dan salah satu yang terkuat di antara klan monster. He Jinfeng hanyalah anggota muda yang sedang naik daun dari klan Bangau Putih mahkota emas, tetapi dia telah menunjukkan kekuatan yang sangat menakjubkan. Monster muda lainnya dari klan Bangau Putih mahkota emas tidak sebaik He Jinfeng. Banyak rumor yang beredar di kalangan klan monster bahwa He Jinfeng harus menjadi penerus patriark berikutnya dari klan Bangau Putih mahkota emas. Jika dia melangkah lebih jauh, dia bahkan mungkin bisa menunggu sampai Santo Ibel Kitian turun tahta dan bersaing untuk Santo Ibel berikutnya. Tentu saja, bersaing untuk generasi Demon Saint berikutnya mungkin agak berlebihan.
Bagaimanapun, Demon Saint Kitian sekarang sedang berada di puncak kekuatannya. Entah berapa tahun lagi Monkey ini bisa menduduki jabatan sebagai Santo Evil. Sungguh terlalu sulit untuk menonjol. Namun sangat mungkin baginya untuk mewarisi gelar klan Bangau Putih Mahkota Emas. Lagi pula, He Jinfeng memiliki garis keturunan murni, seekor bangau putih bermahkota emas tanpa noda apapun, dan kekuatannya adalah yang terbaik di antara generasi muda. Tidak masuk akal jika dia tidak mengambil alih klan Bangau Putih Mahkota Emas. Jika kamu tidak memiliki tulang ibel itu, kamu tidak akan memenuhi syarat untuk memaksaku menggunakan jubah emas Matahari Agung. Kamu seharusnya bangga pada dirimu sendiri. He Jinfeng menatap Fang Lin dan berkata dengan ringan, cahaya keemasan di tubuhnya menjadi lebih kuat dan lebih menyilaukan. Fang Lin tersenyum namun tidak berkata apa-apa. Meskipun pada awalnya dia agak terkejut dengan jubah emas Matahari Agung, saat ini dia sudah kembali tenang. He Jinfeng menyerang lebih cepat dan lebih kuat. Bahkan sebelum tinjunya tiba, angin kencang darinya telah membuat Fang Lin merasa tegang di sekujur tubuh. Tanpa ragu sedikit pun, Fang Lin menggunakan tinju kilin, dan dia menggunakan tinju kilin dalam kondisi terkuatnya. Ledakan, aura mengerikan menyapu ke segala arah. Jika bukan karena penghalang yang didirikan terlebih dahulu oleh Evil Saint Kitian, monster muda lain yang hadir pasti akan terpengaruh. He Jinfeng mundur sedikit, hanya 3 langkah, sementara Fang Lin mundur 4 langkah, 1 langkah lebih banyak dari He Jinfeng. Meski hanya terpaut 1 langkah, namun sudah terlihat bahwa He Jinfeng masih lebih unggul saat ini. Memang ada triknya, Fang Lin berkata, dan dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang jubah emas Matahari Agung yang ditampilkan oleh He Jinfeng. Kamu pasti kalah. He Jinfeng berteriak pelan, dan energi ibel yang kuat berubah menjadi tangan raksasa, menekan langsung ke kepala Fang Lin. Fang Lin menunjuk dengan jarinya, cahaya dari jarinya begitu terang hingga menghalangi tangan besar itu. Namun, dia tidak menyangka bahwa tangan besar itu mengandung misteri. Meskipun terhalang, ada bekas-bekas kepalan tangan yang lebih kecil dan rapat menyebar, berjadewa bagai badai yang dahsyat. Melihat ini, Fang Lin segera mengerahkan seluruh tenaga dalamnya, memadatkan serangkaian jejak telapak tangan yang terus-menerus bertabrakan dengan jejak tinju yang berjadewa. Ledakan. Terjadi pemboman terus-menerus, tetapi dia tidak mampu memblokir semua pukulan, dan 2 atau 3 di antaranya mendarat pada Fang Lin. Namun, Fang Lin saat ini dilindungi oleh pakaian tempur kilin, jadi 2 atau 3 pukulan itu tidak menimbulkan cedera serius dan tidak menimbulkan dampak apapun pada Fang Lin. He Jinfeng diselimuti cahaya keemasan. Dia datang ke depan Fang Lin dengan 1 langkah dan mengulurkan tinjunya begitu cepat sehingga pria itu tidak sempat bereaksi. Fang Lin tidak mampu melakukan gerakan kaki surga 9 lapis dan tidak dapat menghindari serangan He Jinfeng, jadi dia hanya bisa memilih untuk melawan He Jinfeng secara langsung. Dalam konfrontasi baru, Fang Lin tidak mundur sama sekali dan melawan He Jinfeng dengan kedudukan yang seimbang. Namun, semua monster yang hadir dapat melihat bahwa He Jinfeng masih memiliki keuntungan. Tubuh He Jinfeng tidak bergerak sama sekali, tetapi tubuh Fang Lin sedikit bergetar. Jelaslah bahwa He Jinfeng sedikit lebih kuat dari Fang Lin saat ini. Meskipun tidak banyak, itu sudah cukup. Banyak monster muda bersorak. Mereka ingin melihat He Jinfeng mengalahkan prajurit manusia ini dan meningkatkan momentum klan monster mereka. Apakah kamu sudah kehabisan trik? Atau kamu masih menahan diri? He Jinfeng mengatakan ini sambil dia menyerang dengan ganas dan maju selangkah demi selangkah. Fang Lin mencibir bagaimana kau tahu aku menahan diri. He Jinfeng juga mencibir apakah kamu masih mencoba untuk menjadi pemberani. Kamu telah menggunakan kekuatan tulang ibel itu. Apakah ada hal lain yang belum kamu gunakan? Kamu akan melihatnya, kata Fang Lin. Meski sedikit tertekan, langkah dan tangannya tidak kacau. Dia dengan tenang menanggapi serangan He Jinfeng. Anak ini bukan tandingan He Jinfeng dan akan segera dikalahkan. Seorang monster kuno berbicara. Semua monster kuno lainnya mengangguk. Mereka tahu betul bahwa seni rahasia klan Bangau Putih Mahkota Emas tidak terbatas pada jubah emas Matahari Agung. Pada saat ini, He Jinfeng telah mendapatkan keuntungan sebelum dia bisa menggunakan seni rahasia lainnya. Jika dia menggunakan 1 atau 2 lagi, prajurit manusia ini pasti akan dikalahkan. Sang ibel suci yang setara surga sangat tenang. Dia memegang sebuah pisang besar di tangan kirinya dan sebuah buah persik besar di tangan kanannya. Sambil makan, dia menyaksikan pertarungan antara Fang Lin dan He Jinfeng dengan senang hati. Dia tampaknya tidak khawatir sama sekali kalau Fang Lin akan kalah. Di sisi lain, Xiong Li, yang kekuatannya sementara terkuras oleh kekuatan mata surgawi Fang Lin, tampak ketakutan di wajahnya. Orang ini sangat kuat, dia bisa bertarung dengan He Jinfeng dan belum pernah kalah. Xiong Li berseru dalam hatinya, merasa dirinya sedang dalam kondisi yang buruk. Keberadaan macam apa He Jinfeng itu?
Itu adalah seorang pemuda kuat yang harus dihormati Xiong Li, dan prajurit manusia ini benar-benar mampu bertarung melawan He Jinfeng hingga sejauh itu. Sebelumnya ia membanggakan akan menghancurkannya, tetapi kini tampaknya itu hanya candaan belaka. He Jinfeng yang memamerkan jubah emas Matahari Agung, memiliki keunggulan atas Fang Lin yang mengenakan jubah pertempuran kilin, dan kemenangan tampaknya ada di tangannya. Hampir selesai. Fang Lin berkata lembut. He Jinfeng mengerutkan kening saat mendengar suara Fang Lin. Apa yang akan dilakukan orang ini? Benarkah seperti yang dikatakannya, dia masih mempunyai keraguan? Saat berikutnya, ekspresi He Jinfeng tiba-tiba berubah. Terlihat jelas bahwa pakaian tempur kilin telah berubah. Awalnya hanya lapisan baju besi hitam yang menutupi Fang Lin. Namun kini, sosok kilin muncul, dan tampaknya Fang Lin telah berubah menjadi kilin. Mengaum, raungan kilin pun terdengar, membuat banyak monster yang hadir ketakutan, terutama mereka yang memiliki darah kotor. Mereka merasa lemah di sekujur tubuh dan sepenuhnya tertekan oleh raungan kilin. Aura yang mengerikan. Banyak monster berseru, mata mereka dipenuhi kengerian. Titik titik titik. Titik titik titik. Bahkan monster zaman dahulu kala pun ekspresinya jelek, karena mereka pernah merasakan aura mengerikan ini sebelumnya di zaman dahulu kala. Inilah keagungan kilin. Napas kilin sangat murni, seolah-olah kilin sungguhan telah muncul kembali di dunia, menunjukkan keagungannya. Bagaimana mungkin? Bisakah sepotong tulang ibel saja meniru kekuatan kilin? Kata setan kuno dengan tak percaya. Mata ibel Sein Kitian berbinar saat dia menatap Fang Lin lekat-lekat, tampak sangat tertarik dengan pemandangan ini. Pakaian tempur kilin telah mengalami perubahan luar biasa. Itu bukan lagi baju zirah sebelumnya, tetapi telah berubah menjadi postur binatang purba kilin. Fang Lin sendiri juga terpengaruh, aura ibel terpancar darinya dan ada sedikit kejahatan di matanya. Pada saat ini, kekuatan baju perang kilin terlalu kuat, dan Fang Lin sendiri terpengaruh olehnya, menjadi lebih aneh dan kurang rasional. Tentu saja pikiranku masih jernih dan belum sepenuhnya terpengaruh. Ini adalah kekuatan terdalam dari tulang ibel kilin. Aku harus menyebutnya transformasi kilin. Fang Lin bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat ini, Fang Lin seperti unicorn berbentuk manusia, dengan baju besi yang ganas dan aura yang menindas. Mengaum. Saat berikutnya, Fang Lin mengeluarkan raungan seperti binatang buas dan tiba-tiba menyerbu ke arah He Jinfeng. Meskipun He Jinfeng terkejut dengan perubahan Fang Lin, dia tidak takut sama sekali. Dia percaya diri dengan jubah emas Matahari Agungnya dan yakin bahwa dirinya tidak akan lebih lemah dari lawannya. Wah, kedua tinju itu bertabrakan, dan He Jinfeng mengerang, tubuhnya mundur berulang kali, wajahnya penuh keheranan. Aku benar-benar terdorong mundur oleh pukulan prajurit manusia itu. Bagaimana ini mungkin? He Jinfeng tidak dapat mempercayainya. Dia kini memamerkan jubah emas Matahari Agung. Kekuatan dan fisiknya jauh lebih kuat dibandingkan keadaan normal. Dia telah menekan lawannya sebelumnya. Tetapi sekarang, dia berhasil dipukul mundur hanya dengan satu pukulan dari lawannya. Hehe, aku lebih kuat darimu sekarang. Fang Lin tertawa dan menyerang lagi. Ayo, He Jinfeng berkata dengan dingin, dan dia mendapatkan kembali semangatnya, mengerahkan seluruh kekuatannya, dan bertarung dengan Fang Lin. Namun kenyataannya sangat kejam, setelan pertempuran kilin telah berevolusi lagi, dan kekuatan Fang Lin saat ini telah melampaui He Jinfeng. Sekalipun dia memiliki Great Sun Golden Suit, dia tidak dapat mengalahkan Fang Lin. Terutama selama pertarungan, aura kilin yang terpancar dari Fang Lin membuat He Jinfeng merasakan tekanan luar biasa. Ini adalah penekanan garis keturunan. Meskipun bangau putih bermahkota emas juga memiliki garis keturunan binatang purba, secara alamiah ada kesenjangan jika dibandingkan dengan kilin. Sebelumnya, Fang Lin belum mengaktifkan tulang ibel kilin sejauh ini, dan tekanannya tidak terlalu kuat. Oleh karena itu, He Jinfeng dapat menahannya dan tidak akan terpengaruh oleh aura kilin. Tetapi sekarang, aura kilin telah meningkat pesat, hampir setara dengan kemunculan kembali binatang purba kilin sungguhan. He Jinfeng tidak dapat menandingi kekuatan sebesar itu. Dipengaruhi oleh aura kilin, dia merasakan ketakutan dari sumber darahnya, yang berakibat fatal bagi He Jinfeng. Jika Anda takut pada lawan, pada dasarnya Anda sudah kalah dan tidak perlu bertarung lagi. Meskipun He Jinfeng tidak takut pada Fang Lin, tetapi aura kilin pada Fang Lin tidak membuat perbedaan, dia tetap takut. Terlebih lagi, kekuatan Fang Lin pada saat ini begitu kuat hingga keterlaluan. Dia benar-benar monster. Bagaimana mungkin seorang pendekar pada tulang spiritual tingkat pertama memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Dia bahkan lebih kuat dari seorang prajurit pada tingkat tulang spiritual ke-6 atau ke-7. He Jinfeng merasa sulit menolak Fang Lin dalam kondisi ini. Dengan suara keras, He Jinfeng sekali lagi terlempar ke belakang oleh pukulan kuat Fang Lin, dan cahaya jubah emas matahari di tubuhnya tampak sedikit meredup.
Ya, itu sepadan dengan usahaku. He Jinfeng menenangkan diri dan berkata demikian. Fang Lin mencibir. Meski wajahnya tersembunyi di balik topeng kilin, dia tetap memperlihatkan senyum yang agak mengejek. Apakah kamu belum berusaha sebaik mungkin? Fang Lin berkata sambil tersenyum. He Jinfeng berkata tanpa ekspresi, hanya sedikit orang yang bisa memaksaku menggunakan kekuatan penuhku. Hari ini, mungkin kamu akan menjadi salah satunya. Kalau begitu aku ingin tahu apa maksudmu dengan kekuatan penuh. Fang Lin tertawa dan melakukan tinju kilin. Tiba-tiba, sebuah bayangan kilin melesat keluar, melayang di udara, dan sebuah kaki kilin menghentak ke bawah. Inilah kekuatan sesungguhnya dari tinju kilin. Hanya dengan tubuh kilin, kekuatan sejati seni bela diri ini dapat dilepaskan. Ketika kaki kilin mendarat, He Jinfeng tahu bahwa dia tidak dapat menahan diri saat ini, dan dia bertekad untuk tidak menahan diri lagi. Retakan di dahi muncul lagi, dan bola cahaya keemasan terbang keluar dan berubah menjadi mahkota. Mahkota itu jatuh di kepala He Jinfeng, dan tampaknya menggemakan jubah emas matahari di tubuhnya, saling melengkapi. Ledakan. Dalam sekejap, aura He Jinfeng memancar bagaikan mata air yang memancar, cahaya keemasannya begitu pekat hingga tampak seperti telah berubah menjadi matahari. Terutama mahkota emas di kepalanya, yang bahkan lebih menakjubkan dan memiliki aura yang sangat menakutkan. Ruang di sekelilingnya terdistorsi karena munculnya mahkota emas. Kaki kilin mendarat, dan seekor bangau putih muncul dari cahaya mahkota emas dan terbang menuju kaki kilin. Ledakan. Keduanya bertarung satu sama lain, dan sesaat dua kekuatan roh jahat muncul keluar, dan tak seorang pun dapat berbuat apapun terhadap yang lain. He Jinfeng melambaikan tangannya, dan energi Ibel segera berubah menjadi burung bangau putih, terbang menuju Fang Lin. Mengandalkan pakaian tempur kirin yang telah berubah, Fang Lin tidak takut sama sekali dan mengalahkan bangau putih yang terbentuk oleh energi Ibel. Namun tak lama kemudian, Fang Lin mendapati bahwa pakaian tempur kilin miliknya terkena noda cahaya keemasan. Cahaya keemasan ini tidak terlalu mencolok, tetapi karena pakaian tempur kilin berwarna hitam, cahaya keemasan ini terlihat lebih mencolok. Apa-apaan benda itu? Apakah itu sama dengan benang emas? Fang Lin segera menjadi waspada karena benang emas masih terlilit di kaki kirinya dan sulit dilepaskan. He Jinfeng, yang mengenakan mahkota emas, menjadi lebih kuat lagi, dan dengan tinjunya dan telapak tangannya, dia mampu menghadapi Fang Lin secara langsung. Pada saat ini, Fang Lin dan He Jinfeng berada dalam kondisi sangat baik, telah mencapai level puncak mereka. Pertarungan berlangsung berimbang, tak satu pun dari mereka memperoleh keuntungan, dan tak satu pun dari mereka menderita kekalahan. Fang Lin diam-diam terkejut. Kekuatan He Jinfeng melampaui harapannya dan bahkan lebih kuat dari yang ia bayangkan. Namun hal ini tidak mengherankan. He Jinfeng adalah salah satu pendekar muda paling menonjol di klan monster masa kini, dan juga dikenal sebagai jenius muda nomor satu di klan Bangau Putih Mahkota Emas. Jika kekuatannya terlalu lemah, itu tidak dapat diterima. Jika Fang Lin ingin bertarung dengan He Jinfeng sebelum menyerap darah kilin, dia harus menggunakan harta karun itu. Jika dia tidak menggunakan harta itu, dia akan dikalahkan oleh He Jinfeng dalam 3 atau 2 gerakan. Dan sekarang, bahkan jika dia tidak menggunakan harta apapun, dia sudah dapat melawan He Jinfeng secara setara dengan kekuatannya sendiri. Artinya, kekuatannya saat ini, baik di 9 kerajaan maupun di klan monster, seharusnya sudah mencapai puncak generasi muda. Tentu saja, mungkin ada lebih banyak orang menyimpang, tetapi setidaknya di antara lawan yang dihadapi Fang Lin sejauh ini, sangat sedikit yang bisa disebut menyimpang. Mereka dapat dihitung dengan satu tangan. Yin Wuyan, gadis yang datang dari 7 lautan, dan Jue Chen, yang muncul di lembah Ibel kekacauan, keduanya dapat dianggap abnormal, dan mereka juga merupakan eksistensi yang membuat Fang Lin merasa sangat tertekan. Kedua orang ini punya kekuatan yang bisa mengalahkan rekan-rekannya. Mereka begitu kuat hingga hal itu keterlaluan. Fang Lin telah bertarung dengan keduanya dan tahu betapa kuatnya mereka. Namun saat ini, He Jinfeng ini hanya dapat dianggap setengah mesum. Bahkan menurut Fang Lin, terlalu berlebihan jika menganggapnya setengah, bahkan mungkin tidak setengah. Tentu saja, dianggap setengah mesum tidak berarti He Jinfeng tidak kuat. Kekuatannya menakjubkan. Bahkan dengan kekuatan penuhnya, Fang Lin masih merasa sulit untuk mengalahkannya, apalagi mendapatkan keuntungan apapun. Para monster muda di sekitarnya semuanya tercengang. Bagaimana prajurit manusia ini bisa begitu kuat? Tidak bisakah He Jinfeng mengalahkannya? Jika ini benar, maka itu agak terlalu dibesar-besarkan. He Jinfeng dapat dikatakan sebagai yang paling menonjol di antara monster muda dan kuat dari klan monster. Jika dia saja tidak dapat mengalahkan prajurit manusia kecil ini, maka siapa di antara generasi muda klan monster yang dapat mengalahkan orang ini? Saya khawatir sulit untuk menemukannya. Terlebih lagi, jika pertempuran ini tidak dapat dimenangkan,
itu akan menjadi pukulan besar bagi klan monster. Ada begitu banyak orang muda dan kuat di sini, tetapi mereka dikalahkan oleh pejuang manusia. Hal ini tidak hanya memalukan bagi monster muda dan kuat ini, tetapi juga bagi seluruh klan monster. Oleh karena itu, bagi para monster muda, mereka harus memenangkan pertempuran ini, dan menang dengan indah, untuk menghapus kemunduran sebelumnya. Tetapi sekarang tampaknya, apalagi menang dengan indah, sulit untuk mengatakan apakah kita bisa menang sama sekali. Sepertinya kita semua meremehkan kelompok remaja manusia ini. Seorang ibel kuno mendesah. Semua monster kuno lainnya memiliki ekspresi muram dan tetap diam. Kekuatan yang ditunjukkan Fang Lin jauh melampaui harapan mereka, sehingga mereka yang awalnya sangat percaya pada He Jinfeng, kini menjadi gugup dan tidak lagi memiliki keyakinan mutlak. Hanya ibel suci yang setara surga yang tampaknya tidak terlalu peduli dengan hasil kontes. Dia menyaksikan dengan penuh minat dan bersorak dari waktu ke waktu. Keduanya sedikit lelah akibat pertempuran, tetapi kondisi mereka masih sangat baik dan tidak ada tanda-tanda penurunan sama sekali. Meskipun situasinya saat ini menemui jalan buntu, Fang Lin sangat tenang, tidak ada rasa cemas atau panik di hatinya. Sebaliknya, He Jinfeng sedikit cemas. Alasannya sederhana, He Jinfeng tidak dapat mempertahankan kondisi ini terlalu lama. Jubah emas dai bagus, tetapi mahkota emas di kepalanya menghabiskan terlalu banyak energi. Seiring berjalannya waktu, mahkota itu akan menghilang. Saat itu, tanpa kekuatan mahkota, He Jinfeng tahu bahwa dia pasti akan kalah. Oleh karena itu, He Jinfeng tahu betul bahwa ia harus mengalahkan lawannya dalam waktu sesingkat mungkin saat kekuatan mahkota masih kuat. Tiba-tiba, He Jinfeng melompat dan terbang ke udara. Mahkota emasnya berkilauan terang, membuat puncak He Jin tampak semakin menyerupai dewa, suci dan agung, dengan aura yang tidak dapat diganggu-gugat. Samar-samar, Fang Lin dan monster lainnya melihat bayangan seekor bangau putih muncul dari cahaya keemasan yang menyilaukan. Ketika burung bangau putih muncul, teriakannya menggetarkan langit. He Jinfeng merentangkan tangannya bagaikan seekor burung bangau putih yang tengah mengembangkan sayapnya. Kemudian dia meletakkan kakinya ke bawah. Bayangan burung bangau putih itu pun ikut turun dengan deras. Bangau putih menginjakkan kaki di ribuan puncak. Saat jurus ini dilancarkan, tenaga yang dikeluarkan sangat mengerikan, seakan-akan nenek moyang burung bangau putih bermahkota emas kuno telah bangkit kembali. Ini adalah seni bela diri He Jinfeng yang paling berharga, dan juga merupakan kekuatan garis keturunan kuno yang hanya dapat ditunjukkan oleh sedikit orang di klan bangau putih mahkota emas. Berasal dari garis keturunan paling murni dari burung bangau putih mahkota emas, dengan kekuatan darah kuno, ditambah seluruh energi ibelnya sendiri, jejak nafas leluhur burung bangau putih mahkota emas kuno muncul kembali. Walau hanya jejak nafas, ia benar-benar muncul. Kekuatan ibel yang dahsyat membuat banyak monster yang hadir tergerak dan ketakutan. Mata Fang Lin menyipit. Kekuatan gerakan ini cukup kuat. Tampaknya He Jinfeng tidak dapat lagi menahan amarahnya dan ingin menggunakan langkah ini untuk menentukan hasilnya. Karena kamu telah menunjukkan kemampuan terbaikmu, aku tidak akan mengecewakanmu, kata Fang Lin. Menghadapi bayangan burung bangau putih bermahkota emas yang melesat turun, Fang Lin membuat segel tangan dengan kedua tangannya, dan sedikit aura tertinggi terpancar dari tubuh Fang Lin. Jadi anak ini punya trik tersembunyi. Apakah dia penerus kuil tertinggi? Santo Ibel Kitian sangatlah tanggap. Dia segera merasakan aura kuil tertinggi di sekitar Fang Lin dan tahu bahwa Fang Lin adalah penerus kuil tertinggi. Aura makhluk tertinggi beredar, dan segel tertinggi yang pernah membuat Yin Wuyan, pewaris tujuh lautan, merasa tertekan sekali lagi dipadatkan oleh Fang Lin. Segel tertinggi dilepaskan, menghadap hantu burung bangau putih yang terbang melintasi langit. Keduanya memiliki momentum besar dan bertabrakan dalam sekejap mata. Sesaat, suara teriakan burung bangau bergema ke segala arah, dan aura Sang Maha Kuasa mengguncang bumi. He Jinfeng, yang berdiri di atas, tiba-tiba muntah darah. Dia merasakan benturan keras, matanya menjadi gelap, dan dia terjatuh. Fang Lin mundur lebih dari 10 langkah, dengan jejak darah mengalir dari sudut mulutnya, tetapi dia masih berdiri dengan sangat mantap. Di sisi lain, He Jinfeng jatuh ke tanah, mahkota emas di kepalanya menghilang, dan jubah emas matahari di tubuhnya juga meredup hingga ekstrim dan perlahan-lahan ditarik kembali ke dalam tubuhnya. Engah, He Jinfeng terus-menerus menyemburkan darah, napasnya lemah, dan wajahnya sepucat kertas. Fang Lin menatap He Jinfeng dengan acuh tak acuh, menyeka darah dari sudut mulutnya dengan ringan, dan berkata, kamu kalah. Begitu kata-kata ini keluar, wajah He Jinfeng penuh dengan keengganan. Dia mengepalkan tinjunya dan menatap cahaya keemasan di tubuh Fang Lin. Lampu keemasan itu adalah rencana cadangannya, dan dia akan menggunakannya setelah gerakan ini. Sayangnya, langkah ini sudah menentukan hasilnya. Bahkan jika lampu emas ini digunakan lagi, itu tidak akan mengubah apapun. Kalah,
He Jinfeng kalah. Betapapun tidak relanya dia, kalah ya kalah. Kelompok monster muda tidak dapat mempercayainya. Banyak di antara mereka yang tampak linglung hingga Fang Lin mengucapkan 3 kata kamu kalah, lalu mereka akhirnya tersadar. He Jinfeng sungguh kalah. Bagaimana ini mungkin? Mereka merasa tidak percaya bahwa He Jinfeng, makhluk yang begitu kuat dan tujuan tak terkalahkan dalam pikiran mereka, benar-benar dikalahkan oleh seorang bocah manusia. Pukulan itu begitu hebat, membuat para monster muda yang hadir takut menerima kenyataan kejam ini. Titik. Tidak mungkin. Kenapa mereka kalah? Kenapa He Jinfeng kalah? Aku tidak percaya He Jinfeng benar-benar kalah. Apakah kita, ras binatang ibel, benar-benar telah jatuh ke titik ini, dan apakah kita akan diinjak-injak oleh ras manusia? Seharusnya tidak seperti ini. Bagaimana mungkin He Jinfeng kalah darinya? Semua monster muda ini mengatakan bahwa kesenjangan yang besar itu membuat mereka tampak marah dan tertekan, dan sebagian besar dari mereka merasa tidak berdaya dan sedih. Betapapun tidak dapat dipercaya atau tidak terduganya, Fang Lin menang dan mengalahkan He Jinfeng. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Sayang, setan kuno itu mendesah berat, wajahnya penuh kekecewaan. Kekalahan He Jinfeng merusak reputasi seluruh klan binatang ibel. Klan monster sangat bangga dan percaya bahwa garis keturunan mereka lebih mulia daripada manusia. Terutama di era ini, klan monster penuh dengan orang-orang kuat, dan bahkan ada Evil Saint Kitian yang tak terkalahkan di dunia. Klan monster diam-diam lebih unggul dari 9 negara. Generasi muda klan monster secara alami sangat luar biasa dan mereka pikir mereka lebih kuat daripada anak muda dari 9 negara itu. Namun kini, Fang Lin yang tidak terlalu terkenal telah mengalahkan seorang jenius ibel seperti He Jinfeng. Pukulan seperti itu sungguh sulit ditanggung. Pakaian tempur Qilin dilepas, dan Fang Lin melihat kaki kirinya. Benang emasnya telah menghilang. Tampaknya setelah He Jinfeng kehabisan tenaga, benang emas itu tidak ada lagi. Sambil memegang tombak tulang Xuan Haijiao, Fang Lin berjalan perlahan menuju He Jinfeng. Meskipun dia tidak memiliki niat membasmi, tampaknya dia ingin membasmi He Jinfeng. Melihat pemandangan ini, banyak monster muda berseru. Apa yang akan kau lakukan? Jangan terlalu lancang. Manusia otang pembawa sial, kau sudah keterlaluan. He Jinfeng bukanlah sesuatu yang bisa kau sentuh. Bahkan beberapa monster kuno tidak tahan menontonnya lagi. Fang Lin tampak seperti pembasmi. Apakah dia benar-benar ingin membasmi He Jinfeng? Hal semacam ini tidak boleh terjadi. Belum lagi nilai He Jinfeng sendiri bagi klan monster, tidak sebanding dengan Lang Su yang sudah terbasmi. Bahkan klan Bangau Putih Mahkota Emas di belakang He Jinfeng adalah salah satu klan utama dari klan binatang ibel. Begitu He Jinfeng terbasmi, tak seorang pun dapat membayangkan betapa dahsyatnya kemarahan klan Bangau Putih Mahkota Emas. Kau, Fang Lin, bisa membasmi Lang Su karena Lang Su adalah orang yang bahkan dibenci oleh klan monster. Ditambah lagi, Evil Saint Kitian bermaksud mengintimidasi klan di belakang Lang Su, jadi dia membiarkan Fang Lin mengambil tindakan dan membasmi Lang Su. Tidak ada yang salah dengan ini. Bahkan jika klan di belakang Lang Su tidak puas, mereka tidak berani mengambil tindakan apapun, dan mungkin malah lebih kagum dan tunduk kepada Demon Saint Kitian. Tapi He Jinfeng berbeda. 10 Lang Su yang diikat bersama tidak sebaik satu He Jinfeng. Dia merupakan seorang jenius langka dari klan monster. Dia akan menjadi pilar klan monster di masa depan. Jika dia mati, maka itu akan menjadi kehilangan yang sangat besar bagi klan monster, dan juga akan membuat klan Bangau Putih Mahkota Emas murka. Bahkan jika Ibel Suci Setara Surga turun tangan untuk meredam amarah klan Bangau Putih bermahkota emas tentu tidak akan bisa dipadamkan. Tidak seorang pun dapat memprediksi apa yang akan mereka lakukan. Jadi, dari sudut pandang mana, meskipun He Jinfeng kalah dari Fang Lin, dia tidak boleh dibasmi. Begitu Fang Lin membasmi He Jinfeng, konsekuensinya akan sangat serius. Pada saat ini, Fang Lin memegang tombak dan berjalan menuju He Jinfeng. Ekspresi He Jinfeng tampak jelek, tetapi dia tidak takut. Apakah kamu ingin membasmiku? He Jinfeng bertanya, suaranya memperlihatkan kelemahan dan ketidakberdayaan. Fang Lin berkata dengan acuh tak acuh kau sendiri yang mengatakannya. Hidup dan mati sudah ditentukan, menang dan kalah sudah ditentukan. Sekarang menang dan kalah sudah ditentukan. Aku menang dan kau kalah, jadi kau harus mati. He Jinfeng tercengang. Sebelum bertarung dengan Fang Lin, He Jinfeng memang telah menjawab bahwa hidup dan mati sudah ditentukan, dan pemenangnya akan ditentukan. Namun tak seorang pun menduga hal-hal akan berkembang sampai ke titik ini. He Jinfeng sebenarnya telah dikalahkan dan sedang menghadapi krisis hidup dan mati saat ini. Karena aku kalah, kau boleh membasmiku. He Jinfeng berkata sambil menggertakkan giginya, sebenarnya rela dibasmi oleh Fang Lin. Kamu sangat bangga. Fang Lin menggerakkan tombaknya, dan ujung tajamnya telah mencapai He Jinfeng.
Jaraknya hanya beberapa inci dan dapat menembus tenggorokan He Jinfeng. He Jinfeng merasakan cahaya dingin yang menggigit, namun dia tidak menghindar atau menghindar, dan bersedia mati. Tuanku, Ibel Suci, tidakkah kau akan menghentikannya? Seorang Ibel kuno memandang Ibel Suci yang setara dengan surga dan bertanya dengan cemas. Ibel Suci surga yang setara menggelengkan kepalanya dan berkata, apa yang ingin kau hentikan? Karena ini adalah pertarungan hidup dan mati, pemenangnya harus diputuskan, dan hidup dan mati juga harus diputuskan. Mendengar ini, beberapa monster kuno menjadi bingung. Apa artinya ini? Apakah saya hanya akan menonton He Jinfeng dibasmi oleh Fang Lin? Tuanku Ibel Suci, He Jinfeng tidak boleh mati. Para Ibel kuno tergesa-gesa membujuk, berharap agar Ibel Suci yang setara dengan surga dapat menghentikan semua ini terjadi. Sang Ibel Suci yang setara surga tetap acuh tak acuh dan sama sekali tidak berniat campur tangan. Karena Santo Ibel Kitian tidak mengambil tindakan, beberapa Ibel kuno tidak berani bertindak gegabah, karena takut melampaui batas dan membuat Santo Ibel marah. Adapun monster muda itu, mereka tidak berani mendekat. Bahkan He Jinfeng pun dikalahkan, jadi siapa lagi yang bisa menjadi lawan prajurit manusia ini? Fang Lin menatap He Jinfeng sejenak, lalu perlahan menarik kembali tombak di tangannya tanpa mengambil tindakan. Mengapa tidak membasminya? He Jinfeng bertanya dengan suara yang dalam. Meskipun dia tidak dibasmi oleh Fang Lin, dia tidak merasakan kegembiraan atau kelegaan apapun. Fang Lin tersenyum tipis, tidak ada kebencian, aku tidak ingin membasmimu, dan jika aku benar-benar membasmimu, aku khawatir aku tidak akan hidup lama. Ini adalah pernyataan Fang Lin yang benar. He Jinfeng ini benar-benar tidak punya dendam padanya. Sekalipun dia anggota klan Ibel, Fang Lin tidak punya banyak rasa benci terhadap klan binatang Ibel. Sebaliknya, dia lebih benci kepada ahli pil racun. Terlebih lagi, He Jinfeng ini berasal dari klan Bangau Putih Mahkota Emas. Membasminya mungkin akan menyebabkan masalah besar, yang tentu saja tidak sepadan. 1080